Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ujang Abdul Basir, CGP Angkatan ke-11, tahun 2024. Kali ini saya akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 pada CGP Angkatan ke-11, yang mana tema kali ini yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Kita awali dengan pertanyaan kenapa pendidikan harus berpihak pada murid. Yang pertama, murid merupakan makhluk hidup yang terus mengalami perubahan. Yang kedua, manusia. Manusia juga sama, ada pertumbuhan dan juga ada perkembangan. Yang ketiga, benda hidup. Dia tidak mati dan juga dia tidak stagnan, tapi mengalami perubahan terus-menerus. Dan yang keempat, memiliki kodrat, baik kodrat alam ataupun juga kodrat zaman. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanyalah tuntunan. Diingat, pendidik yang bertindak sebagai pamong itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya anak itu, bukan dasarnya, hidupnya dan juga tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tuntunan, sebagai seorang pamong, kita menuntun, melakukan tuntunan dalam membersamai tumbuh kembangnya peserta didik. Itu yang perlu diingat. Dan yang kedua, selain tuntunan ada juga arahan, yang mana arahan juga diperlukan oleh seorang pamong agar jalan yang ditempuh tidak keluar dari jalur norma budi pekerti yang diharapkan. Ini sebuah ilustrasi menurut pandangan saya pribadi. Pendidik diibaratkan seorang masinis, yang mana penumpang kereta api berangkat dari stasiun yang berbeda dan memiliki tujuan perjalanan yang tidak sama antara satu sama lain. Meskipun dalam gerbong yang sama, tetapi memiliki tujuan perjalanan yang berbeda-beda. Masinis hanyalah menuntun lajunya kereta agar bisa sampai ke tempat tujuan dari masing-masing penumpang yang datang kepada keretanya itu. Bisa diilustrasikan, tempat stasiun asal ibarat seorang murid atau siswa yang memiliki perbedaan kodrat alam antara satu sama lain. Tujuan akhir perjalanan diilustrasikan ibarat harapan murid atau siswa yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minatnya. Masinis diilustrasikan hanya sebagai penuntun agar perjalanan akhir murid itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Dan tujuan akhir perjalanan menjadikan manusia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini merupakan layanan pendidikan terbaik, semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tidak asing lagi di telinga kita. Pertama, Ingarsa Sung Talada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwori Handayani. Ingarsa Sung Talada, seorang pendidik bisa memberikan teladan yang bisa menebalkan kodrat murid yang sudah baik dan memburamkan kodrat yang kurang sesuai dengan norma kehidupan. Ing Madya Mangun Karsa maksudnya seorang pendidik harus mampu menjadi penengah untuk membangun semangat dan motivasi murid, sehingga memiliki konsep diri yang utuh dan mampu menerima kelebihan dan kekurangan secara bijaksana. Dan Tutwori Handayani, seorang pendidik harus mampu menjadi sutradara yang mampu mendorong seorang murid menjadi aktor dalam menciptakan keselamatan dan kebahagiaan dalam semua aspek kehidupan. Konsep Ki Hajar Dewantara bisa dipikirkan itu memiliki relevan dengan konsep guru BK, yang mana saya sendiri kebetulan sebagai guru BK. Menurut Coach Roger, di dalam Client Center Counseling, seorang konselor atau guru BK harus memiliki 3 karakteristik, yaitu congruence, yang selanjutnya unconditional positive regard, dan empati. Ketiga ini
menurut saya pribadi ada keselarasan dengan pemikiran konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kongruen di sini memiliki pemahaman mengenai dirinya sendiri, di mana pikiran, perasaan, dan pengalaman harus selaras. Unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat atau respect yang harus ditunjukkan seorang counselor atau seorang guru kepada muridnya. Dan yang terakhir, empati, memahami orang lain dari sudut kerangka berpikir orang lain tersebut. Sehingga cara mengaktualisasikan atau mengimplementasikan pemikiran, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, saya coba melakukan beberapa kegiatan yang sudah dijalankan di sekolah saya, yaitu SMA Binaul Ummah. Salah satunya kegiatan tes diagnostik non-kognitif, ada kegiatan penyaluran kultum, ada kegiatan tes psikologi, ada kegiatan kontekstual penyaluran Jumat Barokah, dan kegiatan kelas besar peminatan belajar. Ini salah satu program-program yang dilakukan oleh saya di sekolah. Tujuan dari diagnostik non-kognitif atau need assessment mencari atau melihat kebutuhan, yaitu untuk melihat kebutuhan yang diharapkan oleh murid. Apa nih yang diharapkan oleh murid? Dan melihat bakat dan minat yang dimiliki. Ini secara sekilas, bisa melalui wawancara, ataupun juga melalui tes-tes dengan alat yang tidak terukur. Mohon maaf, dengan alat-alat yang mungkin secara sederhana untuk melihat bakat dan juga minat. Ingat, bakat adalah potensi yang dimiliki dan minat adalah harapan yang ingin dicapai oleh murid. Nah, yang selanjutnya tujuan dari kegiatan kultum. Nah, ini merupakan untuk melatih keterampilan komunikasi dan penyaluran bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Karena diingat, komunikasi merupakan alat penting dalam berinteraksi, sehingga melatih keterampilan komunikasi sangat penting untuk dilakukan. Dan perlu diingat juga, bahasa adalah alat untuk mengekspresikan diri murid dan juga komunikasi untuk membangun kehidupan sosial murid itu sendiri. Yang selanjutnya, tujuan tes psikologi atau tes kognitif secara terstandarisasi untuk melihat kecerdasan, kepribadian, bakat dan minat, serta profesi yang diharapkan oleh seorang murid yang dilakukan oleh seorang yang sudah memiliki lisensi. Sehingga potensi atau kodrat yang dimiliki itu akan terlihat. Dan juga kepribadian yang melekat pada diri murid juga akan terlihat. Ini merupakan sumbangsih untuk bagaimana proses pembelajaran itu didesain agar sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya, tujuan dari Jumat Berkah. Ini pembelajaran secara kontekstual. Ini untuk memberikan pengalaman kepada murid secara langsung bagaimana menjadi orang lain yang sangat membutuhkan dia temukan di lapangan dan bagaimana menjadi orang lain yang sangat berderma terhadap hartanya. Nah, 2 poin penting yaitu belajar secara kontekstual dan mengalami langsung konteks di lapangan itu merupakan pembelajaran yang perlu diaktualisasikan di dalam implementasi kurikulum merdeka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, tujuan layanan peminatan. Ini untuk melihat potensi yang dimiliki atau bakat dan juga harapan dalam artian minat yang diinginkan oleh siswa. Terlebih ketika kelas 11 nanti, selain itu penyesuaian dengan mata pelajaran yang akan diambil ketika kelas 11 agar sesuai dengan harapan masa depan. Nah, di sini perlu diingat, guru BK berperan sebagai penuntun, bisa menuntun jika murid itu belum terlihat jelas masa depannya, dan juga guru BK sebagai pengarah manakala jalan yang ditempuh terlalu keluar jalur. Nah, perlu diingat juga program yang dijalankan sebagiannya disertai dengan hambatan. Hambatan atau beberapa hambatan program BK yang dalam menjalankan layanan yang berpusat pada murid ini ada beberapa yang kami temui. Pertama, masih munculnya stereotip negatif terhadap guru BK, yang mana beberapa murid menganggap guru BK adalah polisi sekolah yang hanya menghukum dan menghakimi. Yang kedua, kurangnya personil, kekurangan orang yang ikut terlibat dalam mensukseskan program BK.
Dan yang ketiga, biasnya tanggung jawab. Maksudnya tugas tambahan menjadi kurang optimal dalam menjalankan program yang direncanakan. Jadi program yang direncanakan itu tersisihkan dengan tugas tambahan yang diberikan. Dan yang keempat, fluktuatif komitmen diri. Ini sebagai manusiawi, ada naik turunnya motivasi diri dalam membersamai peserta didik. Nah, ini membuat program yang dijalankan juga kurang maksimal. Hingga salah satu solusi-solusi yang bisa ditawarkan, pertama, menjadi pendengar yang baik. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Rogers, unconditional positive regard, penerimaan tanpa syarat, ini adalah kemampuan menerima dengan terbuka siapa saja yang datang kepada guru atau kepada guru BK adalah kunci dari menghilangkannya stereotip negatif yang terbangun selama ini. Khususnya untuk guru BK sendiri. Agar guru BK hilang stereotip negatifnya, maka jadikanlah setiap momen itu adalah guru BK adalah sahabat siswa. Yang selanjutnya, adanya kolaborasi, koordinasi, dan sosialisasi. Kepiawaian seorang guru BK harus melakukan kolaborasi, sosialisasi. Ini adalah kunci suksesnya sebuah program. Kolaborasi dan koordinasi serta sosialisasi terhadap suatu kegiatan merupakan satu kesatuan dalam menjalankan suatu program kegiatan. Oleh karena itu, jadikanlah setiap momen guru BK adalah sahabat siswa. Ini juga disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Yang selanjutnya, koordinasi dengan pemangku kebijakan. Ini untuk mengetahui ataupun juga memperkuat program-program yang direncanakan oleh seorang guru BK. Mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan dan atensi akan pentingnya suatu kegiatan yang berpusat pada murid. Ini perlu ditekankan kepada semua warga sekolah, khususnya kepada pemimpin sekolah. Sehingga kita sebagai guru BK dalam membersamai peserta didik senantiasa diberikan waktu yang lebar, waktu yang luang untuk bisa menuntun tumbuh kembangnya kodrat pada setiap peserta didik. Oleh karena itu, koordinasi dan presentasi dalam sebuah kegiatan perlu dilakukan oleh seorang guru BK. Yang selanjutnya, guru BK harus memiliki open-minded, yang mana menjadi pembelajar sepanjang hayat, kunci utama untuk meningkatkan motivasi diri ketika terjadi fluktuatifnya motivasi untuk menjalankan sebuah program. Perlunya upgrade diri dan haus akan ilmu pengetahuan dan keterbukaan terhadap segala bentuk perubahan merupakan kecakapan yang harus dimiliki pada era digitalisasi ini oleh seorang guru BK atau guru mata pelajaran. Misalnya mengikuti seminar, kolaborasi dengan teman sejawat, aktif di MGMP, bagaimana memecahkan problem-problem siswa sehingga motivasi yang turun bisa naik kembali. Ingat, keterbukaan pikiran mengendalikan perubahan adalah kunci bagaimana menjaga motivasi agar tetap ada. Perlu diingat juga, marilah menjadi masinis dalam roda pendidikan yang berpusat pada murid. Tidak memilah-milih penumpang, siap membawa penumpang dari stasiun mana saja, dan penuh tanggung jawab serta siap mengantarkan ke tujuan penumpang yang diharapkan. Ingat juga, pendidik adalah helping profession, yaitu profesi menolong, yang mana harus munculnya empati, congruence, dan unconditional positive regard dalam memberikan pengajaran dan juga pendidikan. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana menyebarluaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak kekurangan yang kami sampaikan, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru BK, sahabat siswa. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.